Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita. Salam sehat dimanapun sahabat Pramita berada. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali pada Healthy Talk pramitalab.id. Bersama saya Niken Setiawati yang akan menemani sahabat Pramita selama 1 jam ke depan. Untuk tema kali ini kita akan memberikan materi tentang periksa lab di bulan puasa. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana sampai akhir acara karena akan ada 3 sahabat Pramita yang akan mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang nantinya bisa dimanfaatkan sahabat Pramita untuk pemeriksaan di lab Pramita seluruh Indonesia. Sahabat Pramita, pada siang hari ini tentunya saya tidak sendiri ya sahabat Pramita. Saya akan ditemani oleh dokter cantik dan ahli pada bidangnya, yaitu Dr. Rista Nurul Fitria. Dr. Rista merupakan salah satu dokter konsulen medik di Pramita Lab cabang Salatiga. Beliau adalah dokter lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita sapa bersama-sama dahulu ya sahabat Pramita. Halo, selamat siang Dokter Rista. Halo, selamat siang Mbak Niken. Baik dok, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Mbak Niken gimana kabarnya? Baik dok, Alhamdulillah dan sehat juga. Untuk siang hari ini kita akan menyampaikan tema tentang periksa lab di bulan puasa. Baik dok, untuk penjelasannya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Rista. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niken atas waktunya. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Rista Nurul Fitria. Terima kasih kepada sahabat Pramita yang sudah bergabung dalam acara Healthy Talk kali ini. Semoga di bulan puasa ini kita tetap semangat untuk beraktivitas dan semangat untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sahabat Pramita, agar dapat menunaikan ibadah dengan maksimal, maka perlu juga didukung oleh tubuh yang sehat dan optimal. Menurut berbagai literatur, ternyata pada saat bulan puasa ini membawa banyak manfaat untuk kesehatan kita. Nah, apa saja sih manfaat bulan puasa atau manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh kita? Nanti saya akan sharing dengan sahabat Pramita semuanya di sini ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, manfaat yang pertama adalah pada saat kita berpuasa dapat menurunkan kolesterol. Nah, ada banyak studi menunjukkan bahwa pada orang-orang yang melakukan puasa memiliki efek positif terhadap kolesterol, yaitu saat kita berpuasa terjadi penurunan kadar LDL atau kolesterol low density lipoprotein. Nah, LDL ini adalah biasanya kita sebut sebagai lemak jahat atau lemak jenuh. Nah, LDL ini kalau misalnya nilainya terlalu tinggi atau kadarnya terlalu tinggi, pastinya akan mempengaruhi berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Nah, namun pada saat kita berpuasa, kalau misalnya berpuasa 30 hari, ini sudah ada penelitiannya, kadar LDL akan turun sekitar 25%. Nah, berbeda dengan kadar HDL atau kadar high density lipoprotein atau biasanya kita sebut kolesterol baik. Jadi kan kolesterol ada dua ya, sahabat Pramita ya, ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, untuk kadar HDL ini saat kita berpuasa jumlahnya malah justru akan meningkat. Nah, ini sangat baik juga untuk kesehatan jantung kita. Nah, kok bisa sih dok kalau misalnya puasa bisa menurunkan kadar kolesterol? Sebenarnya ini berhubungan dengan intake kalori yang sudah kita konsumsi saat bulan puasa. Intake kalori yang kita konsumsi saat bulan puasa cenderung lebih rendah dibandingkan saat tidak berpuasa. Sudah bisa dipahami ya, karena saat kita tidak berpuasa biasanya kan kita saat siang hari kita setelah makan siang kita masih makan camilan-camilan, kemudian masih makan cake atau kue-kue, kemudian minuman manis, biasanya kopi atau soda atau milk tea, pasti biasanya sering kita konsumsi. Nah, sedangkan saat puasa kita dipaksa untuk tidak makan dan minum selama 12 jam. Nah, kebiasaan ini kalau misalnya kita lakukan setiap hari dan berturut-turut, pastinya tentunya akan menurunkan kolesterol karena kita juga membatasi konsumsi lemak jahat itu tadi, seperti goreng-gorengan pasti kita batasi juga. Nah, ini pastinya adalah salah satu manfaat yang luar biasa dari puasa.
gitu. Iya, baik dok ya. Tadi kan disampaikan untuk manfaat dari berpuasa, salah satunya adalah bisa menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL ya dok ya. Lalu untuk pola yang seperti apa nih dok yang bisa kita lakukan? Nah, untuk pola yang bisa kita lakukan, jangan lupa kalau misalnya sahabat Pramita berpuasa, jangan beranggapan bahwa kalau misalnya berbuka puasa kita bisa makan segalanya. Karena untuk memuaskan nafsu kita selama 12 jam tidak berpuasa ya Mbak Niken ya. Jadi, Betul dok. walaupun kita berpuasa, kita juga harus menjaga pola makan yang kita konsumsi. Jangan lupa kalau misalnya kita sahur, kita harus penuhi dengan gizi yang seimbang, yaitu kadar karbohidrat harus ada, protein harus ada, sayur dan buah-buahan juga harus ada. Kemudian nanti kalau misalnya buka puasa, jangan semuanya juga dimakan. Jadi seperti gorengan harus kita minimalisir juga. Kemudian makanan-makanan kemasan atau minuman-minuman kemasan yang biasanya kita konsumsi untuk takjil itu juga harus kita batasi. Jadi jangan jangan lupa tetap batasi pola diet kita dan penuhi aktivitas fisik kita. Iya, baik Gitu. dok, terima kasih. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya untuk manfaat yang kedua yaitu saat kita berpuasa ternyata dapat meningkatkan kerja otak. Nah, tidak diragukan lagi bahwa saat puasa ternyata membawa dampak yang baik untuk otak kita. Karena ada penelitian juga nih yang mengemukakan bahwa selama bulan puasa atau selama kita berpuasa selama 30 hari terjadi peningkatan faktor neurotropik. Nah, faktor neurotropik inilah faktor yang menstimulasi produksi vitamin seperti vitamin B6 dan vitamin B12. Nah, kedua vitamin Ya, ini tentunya mempunyai manfaat yang luar biasa untuk saraf kita. Jadi, karena neurotropiknya terjadi peningkatan, otomatis kinerja dari otak dan saraf-saraf otak juga akan semakin lebih baik. Nah, jadi inilah fungsinya kita berpuasa ternyata juga bisa mengatasi mental kita. Kita menjadi lebih tenang, mengurangi stres, serta bisa membuat tubuh kita lebih mudah beradaptasi pada perubahan. Nah, ya, hal ini tentunya juga karena adanya hormon kortisol. Kita sudah mengetahui bahwa hormon kortisol ini biasanya kita sebut hormon untuk pengatur stres. Selama kita berpuasa, hormon kortisol ini diproduksi di kelenjar adrenal lebih stabil. Sehingga selama kita berpuasa, kita akan terjauh atau lebih fokus, lebih bahagia dan bisa mengurangi stres gitu. ya. Baik dok, jadi untuk salah satu manfaat puasa, salah satunya bisa meningkatkan kebahagiaan kita ya dok ya. Iya, jadi bisa lebih Tuh, ya. tenang, moodnya Mm-mm. menjadi lebih baik. Ya, Asalkan kita juga harus penuhi tadi ya, pola makannya juga harus baik dan aktivitas fisiknya juga harus kita atur ya, gitu. baik dok. Kemudian saya lanjutkan untuk manfaat yang ketiga yaitu detoksifikasi. Jadi selama kita berpuasa, ternyata kita kan tidak konsumsi makanan dan minuman selama 12 jam. Ya, Otomatis disinilah waktu yang tepat untuk organ-organ tubuh kita atau organ pencernaan kita seperti lambung, usus besar, usus halus, pankreas, hati, dan ginjal beristirahat selama 12 jam itu. Nah, beristirahat di sini bukan berarti mereka tidak bekerja, tetapi beristirahat di sini adalah mereka melakukan detoksifikasi atau mereka menyaring racun-racun yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kemudian saat berbuka puasa, fungsi-fungsi pencernaan ini tadi, organ-organ ini tadi mampu bekerja lebih baik lagi seperti sedia kala. Nah, jadinya sangat bagus juga saat kita berpuasa selama 30 hari loh. Coba bayangkan 30 ya, hari kita mempunyai tubuh kita mempunyai waktu yang sangat maksimal untuk detoksifikasi. Jadi jangan disia-siakan, jangan jangan kita beranggapan kita bebas nanti waktu buka puasa bisa makan apa saja, harus tetap kita batasin gitu. ya. Baik, jadi untuk manfaatnya juga bisa membuang racun-racun di dalam tubuh kita gitu ya dok ya untuk manfaat puasa ya dok ya. Iya, oke, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, Baik, fungsi yang keempat yaitu ternyata saat kita berpuasa, penyerapan nutrisi juga menjadi lebih baik. Hal ya, ini diakibatkan karena adanya peningkatan hormon adiponektin. Nah, hormon adiponektin ini dihasilkan dari kombinasi saat kita sahur, kemudian saat kita
puasa selama 12 jam dan saat kita berbuka puasa. Peningkatan hormon ini berkesinambungan dengan penyerapan nutrisi. Jadi semakin tinggi hormon ini dihasilkan, penyerapan nutrisinya akan semakin baik. Baik, Nah, ya. hormon adiponektin ini dapat membantu setiap sel organ dan otot dari tubuh kita untuk menyerap lebih banyak nutrisi. Semakin banyak nutrisi yang diserap, akan semakin bagus pula untuk fungsi dari organ-organ tubuh kita. Nah, jadi Ya, baik, Dok. memang sudah ada penelitian ini sebenarnya beberapa penelitian memang ternyata puasa juga berdampak juga untuk beberapa kesehatan tubuh kita. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya kita puasa, kita malah takut sakit, tapi justru Ya, kita harus betul. tetap beraktivitas seperti biasa, makan juga harus makan seperti biasa, dan harus tetap dibatasin gitu. Ya. Baik, Dok. Berarti ini ya, Dok, selama puasa kita eh, bisa membuat tubuh menyerap nutrisi yang lebih baik. Itu untuk faktor apa saja ya, Dok, ya, yang untuk meningkatkan nutrisi menjadi lebih baik itu, Dok? Oke, jadi faktor-faktornya itu tadi ya, salah satunya karena hormon Ya, adiponektin tadi ya. Untuk penyerapan nutrisinya karena kita saat puasa nutrisinya akan terserap lebih baik. Jangan lupa waktu sahur kita juga harus perbanyak nutrisi. Perbanyak nutrisi ini bukan berarti kita waktu sahur banyak makan, ya, tetapi makanlah dengan sesuai porsinya. Jadi harus seimbang antara kan kita punya ya piring seimbang itu ya, gizi seimbang antara karbohidrat harus sesuai, protein harus sesuai, kemudian sayur dan buah harus sesuai. Kemudian kalau betul. ada riwayat penyakit tertentu, jangan lupa untuk konsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter, dan kita boleh tambahkan vitamin-vitamin untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita Ya, gitu. baik, Dok. Lalu, Dok, ini kan pasti sahabat Pramita bertanya-tanya ya untuk apa sih, Dok, menu makanan sahur yang tepat untuk menjaga penyerapan nutrisi tetap dalam keadaan yang baik seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Ya, Terima kasih Mbak Niken. Jadi untuk menu makanan yang sahur yang tepat itu sebenarnya direkomendasikan untuk pilihlah menu makanan sahur yang tinggi protein dan tinggi serat. Karena apa? Di sini tinggi protein ini sangat berguna untuk pembakaran energi saat kita berpuasa nantinya. Dan betul. konsumsi protein yang tinggi juga akan menunda waktu lapar. Jadi jangan dibanyakin karbohidratnya, tetapi lebih banyak proteinnya gitu. Oh, baik, ya. Jadi diminimalisirkan untuk karbohidratnya ya, Dok, ya, lebih diperbanyak proteinnya ya, Dok. Iya, Lalu untuk contoh, ya, karbohidratnya bukan diminimalisir, tapi harus heeh. sesuai dengan porsinya. Namun Oh seperti iya, lemak jenuh harus mm-mm. kita minimalisir. Kita Oh banyakin iya, proteinnya oh gitu. iya, baik, Dok. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Untuk yang kelima, ternyata selama kita berpuasa juga dapat menurunkan gula darah atau bisa kita sebut glukosa ya. Ya, Saat betul. kita berpuasa, ternyata kadar gula darah juga cenderung menurun karena tubuh menggunakan cadangan gula sebagai bahan bakar energi. Jadi, Ya, selama kita berpuasa, tubuh kita kan membakar banyak energi ya dari ya, betul. karbohidrat, dari protein, dan ternyata dari gula juga karena sudah semua cadangannya sudah habis, ternyata tubuh juga menggunakan gula untuk energi. Nah, Betul. penurunan glukosa ini saat berpuasa juga dapat menurunkan resistensi insulin. Resistensi Ya, insulin yang menurun akan membuat hormon insulin lebih sensitif terhadap reseptornya di dalam tubuh. Jadi, pengangkatan glukosa dari sel-sel tubuh ke seluruh darah akan menjadi lebih efisien. Nah, jadi jangan baik. takut untuk pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, boleh berpuasa asalkan tahu kondisinya dan sudah dikonsultasikan dengan dokter penanggung Oh jawabnya iya, gitu. baik. Jadi ini ya, Dok, untuk penderita diabetes pun diperbolehkan untuk puasa ya, Dok, ya. Ya, Iya, tetap boleh asalkan jangan lupa kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya diabetesnya ada diabetes yang selama beberapa bulan ini sudah stabil dengan obat anti betul. diabetes dan tidak ada gejala apapun, boleh melakukan puasa. Tetapi kalau misalnya cenderung gula darahnya sudah yang agak sulit untuk diturunkan kembali ke normal, apalagi disertai gejala-gejala seperti sering pusing, sering mengantuk, kemudian ada riwayat penyakit lain, misalnya ada riwayat penyakit ginjal, harus dikonsultasikan dulu dengan dokter Dokter penanggung ya. jawabnya gitu. Ya.
Baik dok, lalu kan untuk penderita diabetes juga pastikan ada konsumsi obat ya dok ya. Nah itu perlu dikonsulkan dokter dalam juga ya dok ya, atau kita cukup puasa saja seperti itu. Nah, baik. Untuk konsumsi obat diabetes mellitus tetap harus dikonsultasikan dengan dokter ya, karena memang saat berpuasa artinya ada perubahan konsumsi obat anti diabetes. Karena biasanya kan ada misalnya kita sebut metformin, ada yang Ya, dikonsumsi 3 kali sehari. Kan kita tidak mungkin ya, kita waktu kita puasa kan kita hanya boleh makan sahur dan berbuka puasa. Jadi pasti betul. ada beberapa perubahan waktu konsumsi obatnya. Biasanya ada yang dimakan waktu sahur dan ada yang dimakan waktu Ya, puasa. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan dokter penanggung jawab karena setiap obat mempunyai waktu dan dosis yang berbeda-beda. Jadi, jangan beranggapan kita sudah puasa jadi tidak perlu obat anti diabetes, tetapi ya, kita harus tetap perlu menggunakan obat untuk kontrolnya gitu. ya. Meskipun manfaatnya bisa menurunkan ya dok ya, tapi takutnya Ya. terjadi penurunan yang sangat banyak gitu ya dok ya. Ya, yang ditakutkan adalah jika terjadi hipoglikemia atau penurunan glukosa darah secara drastis dan secara drop. Nah, itu yang perlu kita waspadai gitu. Ya, baik dok, Kemudian saya terima kasih. lanjutkan ya. Ya, Untuk yang terakhir, ternyata puasa juga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, ini juga ada beberapa penelitian yang menyebutkan memang manfaat puasa yang satu ini adalah menurunkan tekanan darah. Ini biasanya berhubungan dengan insulin. Nah, efek ya. insulin di persarafan tubuh dan kinerja ginjal ternyata juga berkontribusi pada pengaturan tekanan darah. Hal itu dapat membuat puasa merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga tekanan darah kita agar tetap dalam batas yang normal, serta dapat mencegah berbagai penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung di kemudian hari. Namun, perlu diperhatikan lagi jika memang ada pasien yang mempunyai riwayat hipertensi dan ada misalnya biasanya konsumsi obat-obatan anti hipertensi, ini Ya. juga kembali lagi harus dikonsultasikan dengan dokter gitu. Baik, jadi untuk penderita hipertensi masih boleh aman berpuasa ya dok, tapi dengan harus konsultasi dengan dokter untuk konsumsi obatnya, seperti itu ya dok ya. Lalu juga harus konsumsi obat secara teratur, meskipun manfaatnya adalah menurunkan tekanan darah ya dok. Iya, karena kan kita Hmm. kalau suatu penyakit kan kita juga lihat lamanya penyakit itu juga ya, mulai kapan hipertensinya, kemudian sudah stadium berapa. Ya, Kemudian obat-obatan apa yang sudah dikonsumsi. Pastinya kita juga harus mengevaluasi ya tekanan darah selama berpuasa. Jika memang ada pasien yang memiliki riwayat hipertensi, boleh melakukan pemantauan tekanan darah secara berkala saat berpuasa. Karena memang ada beberapa faktor juga jika memang puasa dapat meningkatkan juga tekanan darah jika memang selama berpuasa misalnya jarang istirahat. Kemudian banyak makan makanan yang mengandung garam atau natrium, itu juga pastinya akan berpengaruh pada kesehatan pasien gitu. oh ya baik. Jadi untuk penderita hipertensi dikurangin dulu ya dok ya selama puasa, seperti mengkonsumsi makanan yang terlalu asin, seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, nah itu sebenarnya Ya, sudah ya. Jadi itu ada beberapa manfaatnya yang dapat kita peroleh selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. ya. Namun di samping berpuasa, kita harus melakukan usaha lain. Nah, usaha lain untuk menjaga kesehatan tubuh ini apa? Jangan lupa untuk melakukan pemantauan kesehatan secara berkala atau biasanya kita sebut medical check up. Jadi walaupun kita sehat, kemudian kita tidak ada gejala apapun, kita boleh melakukan medical check up selama 1 tahun atau 6 bulan sekali. Namun, jika memang sahabat Pramita di rumah ada riwayat penyakit tertentu seperti darah tinggi atau gula darah, atau ada riwayat asam urat, sahabat Pramita boleh melakukan medical check up 3 bulan sekali atau konsultasikan dulu dengan dokter kapan baiknya melakukan medical check up berkala. Ya, Nah, ini baik. fungsinya juga akan memantau kita karena selama bulan puasa memang kondisi orang berbeda-beda dan kondisi Betul. penyakit orang juga berbeda-beda. Tentunya satu orang tidak sama dengan yang lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita memeriksakan kondisi kesehatan kita dengan pemantauan medical check up gitu. Oh ya.
Baik, berarti itu dok bisa dicontohkan dok untuk pemeriksaan medical check up apa saja yang lengkap untuk persiapan puasa ini dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk orang yang sehat ya, untuk sahabat Pramita yang sehat, kalian boleh melakukan pemantauan medical check up seperti pengambilan sampel darah rutin. Nah, darah rutin ini nanti fungsinya dapat melihat kadar hemoglobin atau misalnya hemoglobin nanti untuk menilai apakah ada anemia atau kekurangan zat besi atau tidak. Ya, Kemudian leukosit, ada infeksi atau tidak. Kemudian trombosit, keping darahnya normal atau tidak, ada suatu penyakit tertentu atau tidak, itu nanti bisa ketahuan di darah lengkap. Kemudian boleh baik. ditambahkan juga untuk cek gula darah. Jadi biasanya ada cek gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, setelah makan, mohon maaf, dan HbA1c. Nah, ini biasanya sangat wajib dilakukan jika memang ada sahabat Pramita yang mempunyai riwayat penyakit diabetes atau mempunyai keluarga yang mempunyai riwayat penyakit diabetes. Misal ibu atau orang tua atau nenek kakek mempunyai riwayat penyakit diabetes, sahabat Pramita boleh melakukan cek kadar gula darah. Kemudian kadar kolesterol, asam urat, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Nah, semakin lengkap pemeriksaan yang kita ambil akan semakin bagus pula untuk menilai kesehatan kita. Gitu. Ya. Baik dok, jadi meskipun dari diri sahabat Pramita tidak memiliki riwayat dari diri sendiri seperti penyakit hipertensi, diabetes, itu kalau ada riwayat dari orang tua bahkan dari kakek neneknya pun terpengaruh juga ya dok ya, Ya, karena seperti kan ada beberapa penyakit yang sifatnya genetik, seperti yang menurun paling ya sering dok kan ya. diabetes mellitus dan hipertensi ya. Biasanya kalau memang dari orang tua, keluarga seperti kakek nenek atau om atau tante ada yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, alangkah lebih baiknya kita mulai cegah dari sekarang atau kita lakukan screening dari sekarang apakah kita mempunyai resiko penyakit tersebut gitu. Itulah fungsinya Baik untuk ya dok. pemantauan kesehatan atau medical check up. Ya, baik terima kasih dok. Oke, ya. Sudah, jadi itu tadi ya manfaatnya eh, bulan puasa bagi kesehatan dan medical check up saat berpuasa sangat penting juga. Jadi sahabat Pramita jangan takut kalau misalnya dengan kondisi tertentu seperti ada yang sakit diabetes atau ada yang sakit anemia atau ada yang sakit kolesterol tinggi atau asam urat tinggi tetap boleh melakukan puasa asalkan konsultasikan dulu dan tahu kondisi sahabat Pramita saat berpuasa gitu. Ya, baik. Jadi kuncinya tetap konsultasi ke dokter ya dok supaya kita aman dalam berpuasa seperti itu ya dok ya. Ya, benar sekali. Lalu dok, ini kan dalam keadaan puasa ya dok. Itu untuk persiapan sebelum medical check up itu apa saja ya dok ya? Baik, untuk persiapan medical check up sama seperti tidak puasa ya, maksudnya di lain bulan Ramadan ya, jadi tidak ada perbedaan. Jadi tetap hindari melakukan aktivitas berat sebelum melakukan medical check up. Misalnya besoknya kita ingin melakukan medical check up, malam harinya jangan sampai kita begadang atau kita Ya, melakukan aktivitas berat. Kemudian hindari rokok, minuman-minuman kemasan, kafein atau minuman bersoda serta hentikan obat-obatan tertentu yang memang diperlukan untuk diberhentikan selama pemeriksaan. Misalnya, kalau ada sahabat Pramita yang ingin memeriksakan riwayat alergi, tentunya kalau misalnya ada konsumsi obat-obatan anti alergi harus di stop dulu, diberhentikan dulu. Kemudian yang baik ya. membuat berbeda inilah biasanya adalah jamnya, jadi waktunya, kapan kita melakukan pengambilan sampel. Karena saat kita di luar bulan Ramadan atau selain bulan puasa, biasanya kan kita puasa malam hari ya. Karena ada eh, beberapa syarat saat kita melakukan pengambilan sampel seperti gula darah atau kita ingin memeriksakan kolesterol harus diwajibkan puasa selama 8 sampai 12 jam. Sedangkan saat kita puasa, biasanya terakhir kita makan adalah saat sahur, yaitu jam 4. Nah,
ini harus disesuaikan. Kalau misalnya sahabat Pramita memang terakhir makan jam 4 pagi, jadi 8 jam kemudian harus melakukan pengambilan sampel. Jadi bisa kita hitung kira-kira sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja, jangan lupa membuat appointment sama pihak lab, kapan mau datang dan kapan harus berpuasa, seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk medical check up bisa dilakukan pengambilan darah pada siang hari jika sudah terpenuhi persyaratannya ya dok ya, seperti itu Ya. ya. Baik dok, lalu tadi kan juga dokter Rista menyebutkan untuk pemeriksaan gula itu ada glukosa darah puasa, 2 jam PP dan HbA1c. Nah ini pasti sahabat Pramita juga bertanya-tanya dok. Untuk pengambilan darah 2 jam PP itu baiknya jika saat puasa itu apakah diperbolehkan setelah buka puasa atau mencari waktu yang lain dok, seperti itu. Baik, ini juga menjadi salah satu hambatan ya saat pemeriksaan di bulan puasa ya. Salah satunya adalah pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini biasanya memang dilakukan pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat diabetes mellitus untuk menilai gula darahnya. Nah, pada pasien dengan yang ingin melakukan pemeriksaan GD2PP atau gula gula darah 2 jam setelah makan, ini pastinya akan menjadi suatu hambatan karena biasanya kan kita puasa dulu 8 jam. Kemudian setelah itu pasien disuruh makan, kemudian setelah itu dicek lagi. Nah, Baik. karena kita puasa kan nggak mungkin ya di tengah-tengah jam itu kita makan. Jadi ini harus dikonsultasikan lagi dengan dokter apakah pengambilan darah GD2PP-nya bisa ditunda Ya. dulu saat nanti setelah bulan Ramadan atau tidak perlu dilakukan dulu atau perlu tidak puasa dulu untuk melakukan pengambilan sampel tersebut karena memang ini tidak bisa dilakukan saat berbuka puasa juga. Jadi karena ada syarat-syarat tertentu seperti misalnya untuk pengambilan sampel tidak boleh dilakukan lebih dari 14 jam berpuasa. Jadi maksimal hanya 8 sampai 12 jam setelah berpuasa gitu. Jadi baiknya Karena itu ya dok, iya. ditunda dulu atau memang dijadwalkan dulu untuk tidak puasa saat pengambilan sampel itu gitu. Jadi pengaruh juga ya dok ya jika kita terlalu lama puasa juga menyebabkan tadi yang dokter sebutkan hipoglikemi ya dok seperti itu. Jadi sahabat Pramita jika ingin melakukan pemeriksaan medical check up itu jamnya juga harus terpenuhi tadi 8 sampai 12 jam ya dok ya. Ya, Gitu ya. Lalu dok, tadi kan dokter juga memaparkan untuk pemantauan pola makan bagi penderita hipertensi, diabetes, dan jantung. Nah, untuk pemantauan pola makan tersendiri itu yang seperti apa ya dok ya? baik. Untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan jantung, otomatis kita lihat dulu kadar gula darah atau kadar kolesterolnya atau hasil pemeriksaan sebelumnya. Apakah sudah normal atau tidak. Kalau memang masih belum memenuhi normal, kita harus tetap menjaga pola makannya. Misalnya pasien dengan diabetes mellitus, jangan lupa kurangin gula pada saat sahur dan berbuka puasa. Karena jika memang kadar gula darahnya terlalu sering tinggi, sudah dikasih obat tetap tinggi, sudah melakukan aktivitas fisik masih tetap tinggi, otomatis kita perlu pantau. Jangan 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 sering-sering konsumsi makanan atau minuman yang kemasan, karena makan minuman kemasan ini mempunyai kandungan pemanis buatan. Alangkah baiknya saat kita berpuasa kita makan makanan dan minuman yang memang alami, jadi bukan yang kemasan. Kemudian untuk pasien-pasien hipertensi, kurangi asupan natrium atau garam. Kemudian Yang kurangi asin-asin tadi ya ya, dok ya. kurangi yang asin-asin, kemudian gorengan juga harus dikurangin. Kemudian bukan berarti tidak boleh makan gorengan, tetapi sebenarnya boleh. Saya pun juga suka Ya, gorengan ya, tetapi harus dibatasin. eh, Misalkan tidak lebih dari tiga potong gorengan atau tidak lebih dari 1 mangkok. Misalnya sup kikil yang biasanya sering seger ya kalau misalnya atau koyor ya. itu kan seger banget ya itu Mm-mm. harus dikurangin dulu. Kemudian Ya, misalnya untuk pasien dengan asam urat perlu dikurangin juga makan makanan yang sifatnya atau yang mengandung kacang-kacangan seperti kacang panjang, kacang tanah, kemudian buncis, kedelai harus dikurangin gitu. ya. Baik dokter, sudah banyak materi yang kita bahas ya dok ya. Di samping itu, sahabat Pramita juga sudah sangat antusias untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar.
Namun, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita, kita saksikan video informasi berikut ini. Baik, sahabat Pramita, informasi di atas adalah memberikan kemudahan di dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium, yaitu Laboratorium Klinik Pramita sudah mempunyai aplikasi Pramita Mobile yang bisa diakses sahabat Pramita di seluruh Indonesia. Sudah bisa di-download melalui App Store dan Play Store ya, sahabat Pramita. Baik, dokter, akhirnya kita masuk dalam sesi tanya jawab ya, dok ya. Nah, dokter, ini kita mulai dari pertanyaan pertama. Saya bacakan dahulu dari akun Instagram @satriapu_26. Dokter, kan kita lagi puasa ya dok, tapi berat badan kita kok malah naik. Sebaiknya cek labnya apa ya dok ya? Oke, terima kasih pertanyaannya sahabat Pramita. Jadi apakah dia berarti tadi gimana? Berat badannya naik saat Iya, berpuasa. betul. Kemudian cek labnya yang harus dilakukan apa gitu ya? Oke, untuk berat badannya yang naik saat puasa harus kita evaluasi lagi karena peningkatan berat badan otomatis hubungannya dengan kalori. Jadi kalau misalnya kalori intake atau kalori yang kita kita masukkan ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang kita bakar, otomatis akan terjadi peningkatan berat badan. Salah satunya misalnya cara gampangnya kalau misal kita makannya terlalu berlebihan, tetapi olahraganya tidak teratur atau bahkan kita tidak olahraga selama berpuasa, misalnya kita cuma tidur-tiduran aja atau duduk-duduk aja, tidak ada aktivitas fisik, otomatis berat badan juga akan meningkat. Ikut naik. Nah, itu yang perlu dievaluasi lagi. Coba kalorinya diturunkan, kemudian aktivitas fisiknya dilebihin lagi selama berpuasa. Jadi nantinya akan mencapai berat badan yang ideal. Nah, itu pastinya juga harus dilakukan pemantauan. Orang-orang yang mempunyai berat badan yang tinggi atau misalnya menuju ke overweight atau bahkan Obes. obesitas, tentunya akan mengalami resiko penyakit yang lebih banyak. Salah satunya adalah sindrom metabolik. Ini berhubungan juga dengan jantung, kemudian kolesterol, penyakit diabetes, penyakit hipertensi juga. Jadi jangan lupa kalau misalnya sahabat Pramita berat badannya tidak ideal atau ada yang overweight bahkan obesitas, lakukan medical check up berkala. Pantau darah rutin tadi, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, dan fungsi hati. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan itu. Itu. Kalau Baik, memang jadi ada gejala tertentu, misal disertai dengan ada gejala nyeri pada dada, boleh ditambahkan untuk melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG. ya. Baik dokter, ternyata cukup banyak juga ya dok untuk pemeriksaan lab penunjangnya ya dok, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Pramita, akun @elta_mh. Apakah periksa lab di bulan puasa bisa membatalkan puasa dok? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Mungkin sahabat-sahabat Pramita juga penasaran, apakah kalau kita melakukan medical check up itu membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak. Jadi saat kita melakukan medical check up atau kita melakukan pengambilan sampel, yang diambil adalah sampel darah kita. Kalau memang pemeriksaan darah, diambil darahnya. Pemeriksaan urin, diambil urinnya. Jadi cairan atau zat yang keluar dari tubuh kita tidak membatalkan puasa. Bahkan orang-orang yang mendonorkan darahnya itu kan darahnya banyak ya. Jadi tidak Betul. cuma hanya 5 mililiter tapi bahkan sampai 250 mililiter, 500 mililiter itu juga tidak akan membatalkan puasa. Namun yang perlu diwaspadai adalah jika saat pengambilan sampel pasien merasa kunang-kunang atau pandangannya kabur, pusing, pusing berputar atau pusing agak cekot-cekot seperti itu, baiknya dibatalkan puasanya karena bisa jadi itu adalah tanda dehidrasi atau tanda gula darahnya turun gitu. Ya, baik. Jadi tergantung kondisi juga ya dok ya. Ya, Ya,
Baik, terima kasih dokter. Kita lanjutkan ke pertanyaan sahabat Pramita berikutnya, yaitu dari akun @ddd. Dok, untuk penderita diabetes mellitus, apakah boleh dilakukan puasa penuh? Jadi tadi sedikit sudah disampaikan dokter Ista ya dok ya. Iya. Silahkan untuk penjelasannya kembali dok. Oke, baik. Untuk pasien diabetes mellitus, apakah boleh melakukan puasa penuh? Puasa penuh maksudnya selama 30 hari itu Boleh. ya, Ya, full betul. dari sahur sampai buka puasa ya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Ini tadi tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Ya, Kalau misalnya mempunyai riwayat penyakit diabetes, kemudian riwayat pemeriksaan gula sebelumnya dalam batas normal, dan rutin mengkonsumsi obat diabetes, serta tidak ada gejala saat melakukan puasa, misalnya tidak ada gejala seperti lemas, kemudian keringat dingin, kemudian mata berkunang-kunang atau pandangan ya. kabur, sampai yang tidak kuat seperti itu, dibatalkan saja. Jadi baiknya tidak dilakukan puasa. Tetapi kalau misalnya tidak ada gejala seperti itu dan pemeriksaan lab sebelumnya normal semua, dan pasien merasa kuat dan memang kuat karena tidak ada gejala apapun, boleh dilakukan puasa, boleh melakukan puasa gitu. Yang penting Ya. konsultasikan dulu dengan dokter penanggung jawab dan tahu diri. Jadi tahu kondisi diri sendiri gitu. Baik, jadi sahabat Pramita, tergantung kondisi kita juga ya untuk menjalankan puasa itu ya. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya, dari Oke. akun at kalista_istiqomah 06. Dok, untuk penderita MAH, apakah perlu melakukan pemeriksaan lab sebelum berpuasa? Oke, baik. Untuk penderita MAH, apakah boleh melakukan pemeriksaan lab sebelum puasa, saat puasa atau sebelum puasa? Sebelum puasa ya, Ini sebelum berpuasa dok. sebelum berpuasa. Maksudnya untuk pemeriksaan pengambilan sampel darah seperti itu Ya, boleh-boleh saja, tidak ada pantangan juga karena itu tadi kalau misalnya kalau emah kan hubungannya sama lambung ya. Kalau betul. memang dirasa saat pengambilan sampel atau saat ingin melakukan medical check up kondisinya sedang tidak fit, lebih baik jangan dilakukan di hari itu. Tetapi harus kembali lagi dengan persiapan-persiapan sebelum medical check up itu tadi. Jadi seperti istirahat dulu, jangan begadang, kemudian jangan makan atau minuman kemasan seperti alkohol, merokok, kemudian Ya, minuman kafein ditunda dulu sebelum melakukan pemeriksaan medical check up agar saat melakukan medical check up kondisinya sedang fit. Selama baik, kondisinya fit, untuk pasien dengan MAH atau pasien apapun, misalnya pasien diabetes atau pasien jantung, boleh-boleh saja dilakukan medical check up gitu. baik ya. Nah, bisa dimengerti ya sahabat Pramita. Baik dok, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari akun @endang_sulasmi 12. Dok, ada tips olah mental saat puasa, terutama yang ada hipertensi. Kadang yang bikin kambuh ketika banyak pikiran membuat darah tinggi dan naiknya signifikan. Seperti itu, dok. Oke, baik. Jadi tips olah mental ya saat berpuasa karena mungkin ini pasiennya mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi ya. Sahabat Pramita, sebenarnya di era sekarang ini kan memang era yang sangat globalisasi ya. Iya, Jadi betul. semuanya ada di internet. Seperti misalnya mau cari obat apa, sekarang tanya di internet dibandingkan tanya dengan dokter. Kemudian Betul. apakah boleh konsumsi ini, apakah boleh konsumsi itu, biasanya langsung cari di internet. Bahkan misalnya ada beberapa pengalaman pasien di TikTok atau di Instagram Betul. atau di Iya, Facebook dari WA grup keluarga pastinya biasanya kan share-sharing yang sesuatu hal atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Untuk menghindari kita khawatir atau kita stres karena kita terlalu banyak informasi yang masuk, kita harus batasin diri kita untuk kita harus bisa memilah dan memilih informasi-informasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui apakah ini boleh dimakan atau tidak, tanyakan kepada ahlinya. Jadi kembalikan betul. semuanya kepada ahlinya. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya di Google itu pasti benar, di TikTok itu Iya, pasti benar. Itu biasanya nanti yang akan bikin stres. Jadi kalian pasti akan, sahabat banyak Pramita mesti pikiran ya. nggak boleh makan seafood ternyata. Aduh, kalau
gula kalau punya apa diabetes nggak boleh minum sirup ternyata atau gimana gitu. Mm-mm. Itu yang akan membuat kita semakin khawatir. Jadi batasin diri kita, pilihlah informasi yang masuk. Kita harus Baik. tanyakan dengan ahlinya. Seperti itu. Jadi simpelnya itu. Kalau misalnya kalian seperti itu, sahabat Pramita, konsultasikan dengan ahlinya dan cari sumber yang tepat, otomatis tidak akan mengganggu pikiran. Gitu. Oh iya. Baik, Dok. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini ada dari akun @y.i.a. Dok, tadi disebutkan jika puasa dapat menurunkan tekanan darah. Jika saya pasien hipertensi, masih tetap diimbangi obat atau cukup puasa Ramadan saja ya, Dok? Oke. Tadi memang sedikit sudah disampaikan Dokter Ista ya, Dok ya. Namun mungkin Ya, ini penjelasan yang lebih rinci ya, Dok. ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, sahabat Ramita. Apakah pasien dengan hipertensi boleh tidak mengkonsumsi obat karena beranggapan itu tadi ya gula darah bisa menurunkan mohon maaf, puasa bisa menurunkan tekanan darah ya. Betul ya, Sebenarnya ini kembali lagi konsultasikan lagi dengan dokter penanggung jawab. Dokter. Eh, Hipertensinya ini sudah stadium berapa? Kemudian pemantauan sebelumnya seperti apa? Untuk konsumsi obat, kapan harus berhenti, kapan harus dilanjutkan, kapan harus tetap dikonsumsi, harus sesuai dengan keputusan dari dokter penanggung jawab. Dokter ya. Jadi, kalau misalnya sahabat Pramita memang tensinya sudah normal, tetapi memang ada riwayat darah tinggi, dari keluarga juga ada riwayat, dan sebelum-sebelumnya sudah konsumsi rutin obat-obatan, kalau ingin puasa, tetap konsultasikan lagi apakah boleh diberhentikan atau tidak. Harusnya tetap dikonsumsi karena penurunan dari tekanan darah ini bukan karena puasa langsung turun sekitar 20% atau 30%, tetapi penurunan kadar tekanan darah ini adalah salah satu dampak dari itu tadi pola makan selama 30 hari itu tadi. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu langsung turun gitu. Iya, betul. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang jika pasien-pasien mempunyai riwayat darah tinggi, sudah diimbangi makanan yang sehat, sudah diatur makan makanan yang tidak cenderung asin atau tidak mengandung lemak-lemak, tetapi tetap butuh obat. Nah, ini harus dikonsultasikan lagi. Ya, baik. Gitu. Baik, jadi sahabat Pramita, kuncinya untuk penderita hipertensi atau diabetes, baiknya konsultasi dengan dokter dahulu untuk perencanaan puasanya, seperti itu. Baik dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari akun @galuh_91. Assalamualaikum dok. Ayah ada kolesterol tinggi dan untuk pemeriksaan lab itu di bulan puasa dianjurkan berapa minggu sekali seperti itu. Jadi ayah ada kolesterol tinggi, baiknya periksa lab di bulan puasa dianjurkan berapa minggu sekali seperti Berapa itu, Dok. minggu sekali seperti itu Ya, ya waktunya ya, ya. Oke, baik. Kalau misalnya memang ada riwayat kolesterol tinggi, kemudian kita lihat dulu kadarnya berapa sebelumnya. Kalau memang kadarnya rentan terlalu tinggi sekali, misal di atas 300, kita lakukan pemantauan 1 minggu sekali. Cuman kalau misalnya tingginya tidak sampai yang tinggi sekali, jadi mm-mm. sekitar 200 sampai 250. Kita coba pantau 2 minggu sekali atau bisa 3 minggu sekali. Normalnya jika orang-orang dengan kondisi tertentu, misalnya seperti darah darah tinggi, kemudian gula, kemudian kolesterol tinggi, normalnya kan 1 sampai 3 bulan sekali. Cuman karena ini di bulan puasa, banyak itu tadi perubahan-perubahan dari dalam tubuh juga ya. Jadi kalau misalnya di Betul. rumah sebenarnya ada cek kolesterol yang di jari itu Dari stick boleh ya, Dok ya. boleh diambil di rumah atau boleh dilakukan pemantauan sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang dari darah bisa dilakukan 2 minggu sekali boleh. Oh, baik, jadi tergantung riwayat hasil sebelumnya juga ya, Ya, Dok ya, untuk kita lihat pemantauan riwayat hasil hasilnya. sebelumnya, kemudian sama evaluasi obat yang sudah dikonsumsi Baik gitu. ya. Baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja, Dok. Dari akun @evelyn_ms18. Apakah ada resiko puasa lebih dari 14 jam sebelum melakukan tes lab, khususnya untuk pemeriksaan trigliserida? Oke, baik. Sebenarnya untuk pemeriksaan lab itu kan
syaratnya kan puasa 8 sampai 12 jam. Otomatis kalau melebihi itu atau di atas 14 jam, perubahan ini akan tetap ada. Jadi akan mempengaruhi hasilnya. Jadi tidak efektif. Ya, Apalagi kalau misalnya ini kan bulan puasa ya, jadi tidak konsumsi apapun, tidak minum dan makan apapun, otomatis itu juga akan berpengaruh pada hasilnya. Bisa jadi kalau misalnya kita tetap ingin melakukan lebih dari 14 jam itu, kita tidak boleh melihat hasilnya, tidak boleh terpatok dengan hasilnya karena itu sudah terjadi bias. Jadi alangkah lebih baik jika memang 8 sampai rentan 8 sampai sampai 12 jam itu gitu. ya. Jadi maksimal bisa dilakukan 12 jam ya, Dok ya, supaya Ya. hasilnya maksimal ya, Dok ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun @hohop_hendrik. Bagaimana puasa sebelum tes lab dapat memengaruhi hasil pengukuran kadar kolesterol LDL dan HDL? Oke, sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya seperti yang Iya, betul. tadi ya. Jadi yang penting sebelum melakukan pemeriksaan kita siapkan dulu hari-hari sebelumnya kita istirahat dulu, jaga pola makan dulu, jangan begadang, kemudian cukup puasa 8 sampai 12 jam. Tidak ada kalau misalnya kita puasa 8 sampai 12 jam tidak ada perbedaan antara di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan karena sama-sama berpuasa selama 8 sampai 12 jam. Yang yang akan ada perubahan adalah jika terlewat dari batas itu tadi, gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dok untuk jawabannya. Kita lanjutkan saja dari akun @cikasia. Menjelang mudik, MCU apa saja yang direkomendasikan anak-anak selalu takut kena flu atau vaksin influenza dan sekarang baru booming flu Singapura. Tipsnya ya Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya sahabat Pramita. Memang sebelum mudik, mudik ini kan memang suatu hal yang menguras energi ya. Jadi memang harus dipersiapkan karena saat mudik itu sudah pasti kelelahan. Kemudian makan juga biasanya makan eh, di, maksudnya bukan dari makan dari kita sendiri yang bikin masak sendiri, mungkin makan makanan yang di luar itu kan juga akan memicu berbagai penyakit juga. Untuk anak-anak yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anak-anak eh, terlewat masa makannya atau kekurangan cairan. Kemudian pastikan juga boleh melakukan medical check up seperti darah rutin, boleh. Jika memang ada riwayat sering influenza, kita boleh mencoba cek alerginya. Apakah anak influensanya ini karena alergi atau karena ada infeksi yang lain? Dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan alergi nanti bisa ketahuan. Kalau memang ada gejala lain seperti batuk atau sesak nafas atau ada demam, kita boleh tambahkan lakukan pemeriksaan ronsen. Nah, ini kan karena mudik, bulan puasa, kemudian mudik, nanti kan takut ya bertemu dengan orang-orang banyak ya. Alangkah baiknya kalau memang belum vaksin influenza, boleh dilakukan vaksin influenza. Karena nanti pasti akan bertemu orang banyak, berbaur dengan orang banyak, kita tidak tahu penyakitnya apa saja. Jadi Betul. boleh dilakukan medical check up darah rutin, kemudian alergi, cek alergi, jadi ada 96 jenis alergi. Ya. Kemudian cek ronsen. Nah, itu bisa jadi patokan. Kalau tidak ada gejala lain ya, nanti kita sesuaikan dengan gejalanya. Kalau memang ada gejala seperti sering diare atau sering mual muntah, kita boleh tambahkan cek bidal atau tipes. Dan boleh ditambahkan cek feses kalau memang sering diare gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga untuk akun @cika__sia sudah mengerti ya untuk jawaban dokter. Baik, kita lanjutkan saja. Dari akun @jidan_mamazia. Izin bertanya dok, apakah nutrisi yang kompleks untuk makanan sehat berpuasa dan gula darah tetap stabil? Oke, baik. Itu tadi sudah kita bahas sedikit ya sebelumnya ya. Jadi nutrisinya jangan lupa tetap penuhi gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus ada karbohidrat, protein, Ya. vitamin, serat, kalsium harus ada. Nah, itu sahabat Pramita bisa terapkan kalau misalnya sahur itu tadi waktu sahur perbanyaklah proteinnya. Jadi perbanyaklah protein dan seratnya. Kemudian karbohidrat harus sesuai dengan porsinya. Kemudian jangan lupa kalau memang ada suatu riwayat penyakit tertentu, obat-obatan harus dikonsumsi. Kalau sahabat Pramita ingin lebih
optimal ingin lebih kuat, boleh ditambahkan vitamin. Konsumsi vitamin D3 atau vitamin B kompleks bisa membantu untuk mempertahankan imun tubuh. Nah, itu sahabat Pramita boleh tambahkan vitamin selama berpuasa untuk menjaga stamina tubuh gitu. Ya. Baik dok, ini satu lagi ya dok untuk pertanyaan terakhir dari sahabat Pramita, yaitu dari Oke. akun @nia.92. Untuk penderita DM, apakah boleh melakukan suntik insulin selama bulan puasa? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk anggota DM maksudnya membatalkan puasa atau tidak gitu? Iya, Kalau iya untuk dok, insulin seperti tidak itu. membatalkan puasa ya. Cuman biasanya kan insulin malam hari dan pagi hari. Nanti tinggal dikonsultasikan saja sama dokternya. Biasanya kalau untuk pasien dengan diabetes mellitus itu kan resikonya memang hipoglikemi itu tadi ya. Jadi penurunan kadar gula darah yang secara tiba-tiba. Nah, untuk penyuntikan insulin juga harus di waktu yang tepat. Konsultasikan dengan dokter penanggung jawab masing-masing yaitu dokter spesialis penyakit dalam kapan insulin ini bisa dilakukan atau waktunya kapan, malam hari kah atau pagi hari kah? Karena itu nanti akan berhubungan dengan pengaturan glukosa dalam tubuh. Betul Gitu. ya. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Dokter Ista yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita. Sahabat Pramita, terima kasih untuk antusias pertanyaan yang begitu banyak. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari sahabat Pramita. Baik, sahabat Pramita, sebelum kita umumkan sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan e-voucher Rp250.000, mari kita saksikan cuplikan video informatif berikut ini. Hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up kan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Baik sahabat Pramita, tidak perlu ragu lagi dalam memeriksakan kesehatan sahabat Pramita karena sudah tersedia layanan medical check up di Pramita Lab seluruh cabang di Indonesia. Baik sahabat Pramita, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu dan ditunggu oleh sahabat Pramita juga. Baik, langsung saja kita umumkan tiga sahabat Pramita terpilih. Untuk yang pertama adalah selamat kepada akun @nan_arts. Dokter Ista bisa sebutkan untuk pemenang yang kedua?
Oke, baik. Ya, Untuk pemenang yang kedua, yaitu adalah @satriapu_26. Selamat terhadap sahabat Pramita yang sudah terpilih. ya. Baik ya. Untuk sahabat Pramita yang ketiga yang terpilih dari akun @komesan. Baik, untuk ketiga sahabat Pramita terpilih, selamat. Kemudian mohon untuk tidak di private ya untuk akun Instagram sahabat Pramita, karena akan dihubungi oleh admin kami melalui direct message pramitalab.id. Baik dokter, sebelum kita tutup, bisa disampaikan kesimpulan dari perbincangan hangat kita pada siang hari ini ya dok? Oke, baik. Terima kasih Mbak Niken atas waktunya dan terima kasih sahabat Pramita yang sudah menyaksikan Healthy Talk kali ini. Ada banyak sekali ya tadi manfaat-manfaat yang kita peroleh saat kita berpuasa, yaitu ada penurunan kolesterol, kemudian ada penurunan tekanan darah, ada penurunan kadar glukosa, penyerapan nutrisi menjadi semakin baik dan Ya. meningkatkan kerja otak serta detoksifikasi menjadi lebih maksimal selama kita berpuasa. Nah, sahabat Pramita, agar mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, jangan lupa kita harus tetap menjaga pola makan kita dan jaga aktivitas fisik kita selama berpuasa. Kenali kondisi tubuh kita dan jangan lupa lakukan pemantauan rutin seperti medical check up. Sahabat Pramita bisa melakukan Ya. medical check up di Pramita Lab. Sudah ada di semua kota, beberapa kota di Indonesia. Terima kasih. Semoga sahabat Pramita sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih dokter untuk waktu ilmu yang sangat bermanfaat untuk sahabat Pramita dimanapun berada. Sahabat Pramita, stay terus ya di Instagram kami pramitalab.id untuk info healthy talk selanjutnya. Salam sehat. Saya Niken Setiawati, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.